kepengurusan komite kita yang baru pada saat sekarang ini. Selawat beri salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan umat, yaitunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita untuk pegangan hidup kita dunia dan akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan acara kita ini, ditugaskan dengan SK Bupati tertanggal 15 November 2021. Sejak saat itu resmilah kami di sini diamanahkan, ditugaskan untuk memimpin sekolah kita ini bersama-sama dengan kerjasama dengan wali murid dan Bapak Ibu guru kita di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembubaran kepengurusan komite kita yang lama, dan insya Allah akan dibentuk komite kita yang baru. Alhamdulillah sedang berjalan pada hari ini. Sedikit Bapak Ibu, kemarin kami agak rasa gula kapak pula itu banget ngambu tadi, tapi alhamdulillah nanti ibu risiko. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan masih hadirin karena Bapak Ibu kepada Bapak Saiful selaku pemimpin di sekolah kita yang lebih kurang selama 4 tahun dari Oktober 17 kalau ibu tidak salah ini membuat banyak sekolah kita ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saiful. Telah banyak hal yang dilakukan beliau untuk memajukan, untuk kedepannya mencerdaskan kehidupan anak didik kita, anak keponakan kita di kampung Awakku. Terima kasih Pak Saiful. Untuk kedepannya kami tidak banyak bisa menjanjikan kepada Bapak Ibu apa yang kita capai. Tapi saya pribadi berkeinginan telah bertekad dalam hati akan berusaha sekuat hati dan tenaga saya yang untuk keberhasilan anak didik kita, keberhasilan sekolah kita. Saya akan berusaha sekuatnya, semampu saya. Itu tidak akan terlaksana Bapak Ibu tanpa dukungan dari Bapak guru, Bapak Ibu guru dan pegawai sekolah kita di sini. Tanpa dukungan dari Bapak komite di sini, Bapak Wali Nagari, Bapak Jorong, dan terutama sekali Bapak Wali murid kami yang sebanyak 181 orang anak ibu, anak bapak kami ajar dan kami didik di sini. Saya sangat mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena bersama kita pasti kita bisa. Bersama pasti kita bisa. Ya nak Kak, ya nak Bu, pasti bisa nak dan bisa. Kalau kita sudah sepakat, insya Allah atas izinnya satu, atas izinnya Maha Kuasa, kita akan bisa mencapai keberhasilan di segala bidang dalam pendidikan ini. Kita bertekad ya Pak Ibu. Ini nama Pak Ibu tuh berjalan sama Bu. Peraturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, yaitu tentang komite sekolah. Sini ada saya print banyak sekali Bapak Ibu, ada 11 halaman. Mungkin saya bacakan inti-intinya saja, agak 2-3 poin mungkin Bapak Ibu untuk dapat kita ketahui bersama. Jadi komite sekolah ini bukan bentukan dari undang-undangnya atau peraturannya, bukan lahir dari sekolah, tapi memang dari Pemerintahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu sifatnya nasional Bapak Ibu. Tahun 75, nomor 75 tahun 2016. Sedikit ya Bapak Ibu. Di sini mengenai keanggotaan komite sekolah terdiri dari orang tua, wali murid dari siswa yang masih aktif dalam belajar di sekolah tersebut. Anggota komite sekolah
berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, pemerintah desa. Keempat, forum koordinasi pimpinan kecamatan. Kelima, forum koordinasi pimpinan daerah. 6, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7, pejabat pemerintah atau pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Jadi Bapak Ibu, yang ketujuh tadi yang saya sebutkan itu tidak boleh diambil sebagai kepengurusan komite kita di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 tahun. Itu sudah kita jalani, telah kita laksanakan. Kemudian kapan berakhirnya masa tugas komite tersebut? Yang pertama itu apabila komite sekolah itu mengundurkan diri. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap. Atau yang keempat, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Selanjutnya Bapak Ibu, anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Penetapan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak. Selanjutnya, komite sekolah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya lagi, komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua, wali murid, peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Jadi artinya minimal 1 kali dalam 1 semester kepengurusan komite sekolah wajib mengadakan satu rapat dan melaporkan kepada kami tentang hasil kerjanya selama 1 semester bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang banyak lagi itu rasanya yang menjadi asas pokok dalam komite sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kami bincang-bincang di dalam kita kita rencanakan untuk kedepannya untuk sekolah kita ini dan segi pembangunan fisiknya. Kalau boleh kami menyampaikan kepada Bapak Komite ya Pak, misalnya pada Ibu, kami meminta kalau bisa itu adalah penerusan pembuatan pagar halaman kita yang berwarna hijau dan kuning itu Bapak Ibu. Kalau bisa kita tinggikan. Kenapa? Itu sangat penting sekali. Karena itu adalah untuk keamanan dan pertahanan sekolah kita. Kalau sekolah kita seperti ini, maaf Bapak Ibu, rasanya kurang terjamin keamanan. Jadi Beko mengenai itu apa yang direncanakan, bagaimana keputusannya segala macamnya kami serahkan dan kami tidak hadir dalam ruang ini. Setuju Bapak Ibu? Mungkin begitu saja. Kalau kalau panjang bisa panjang nanti ya Bapak Ibu. Rabu tanggal 19 Januari tepatnya pukul 10.51 WIB dengan resmi kepengurusan komite yang lama kami bubarkan. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, mendengar pembicaraan ulasan dari Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia adalah makanya kita bisa berkumpul di siku pada pagi hari yang cerah itu. Selanjutnya selawat bayar salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ambulan sahabat yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah yang baru di SD 7 Abadi Beringin atau Jorong Seberang. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu atau bapak majelis guru di SD tersebut, dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, perwakilan dari orang tua siswa di SD yang sama-sama kita cintai. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu siswa tadi yang telah dibentangkan sama ibu bapak, ibu kepala sekolah tentang peraturan atau aturan dari sekolah itu sendiri, tentang komite di mana sekolah itu berdiri. Tadi sudah dijelaskan sama ibu kepala sekolah mekanismenya, baik cara pemilihannya, cara kerjanya, jangkauannya sampai di mana, itu tadi sudah dipaparkan sama ibu kepala sekolah. Baik, saya sebagai bapak komite yang lama mungkin mengucapkan banyak mohon maaf kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu kalau seandainya kami dan komite yang lama kurang bisa mengaspirasikan kerja kami yang selama ini, atau kurang bagus atau kurang maksimal di sekolah ini. Kami mohon maaf karena mungkin berbagai macam faktor, semacam mungkin penyakit yang sedang mewabah, mungkin juga karena kesibukan kami masing-masing, jadi kami tidak bisa totalitas di sekolah ini. Harapan saya sebagai komite yang lama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yaitunya dalam pembentukan satu komite ini, kalau seharusnya kita bekerja sama di sini sebagai baik selaku komite, baik itu selaku orang tua siswa, hendaknya adalah semacam kerjasama di sekolah ini, karena saya yakin sekali tanpa adanya kerjasama dari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya kita serahkan saja kepada ibu-ibu guru atau pak guru atau komite di sekolah ini, saya yakin sekali semua yang sudah ditekan tidak akan pernah tercapai. Saya yakin sekali. Jadi harapan saya sebagai selaku ketua komite yang lama, yaitu kerjasama dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi. Mungkin sekali lagi tentang kerja kami selama 3 tahun kebelakang ini, mungkin sedikit yang bisa saya paparkan, walaupun tidak terlalu maksimal. Mungkin adalah perjuangan dari kawan-kawan kita yang lain tentang pembangunan di sekolah ini. Salah satunya mungkin pengecoran halaman rumah sekolah, yang kedua yang berasal dari sumber dana anggota dewan kita, yaitu Datuk Rajo Ambuto, penggantian atap, pembuatan tempat duduk untuk anak-anak kita di luar, itu yang bersumber dari dana anggota dewan kita, Datuk Rajo Renggam. Mungkin cuma itu yang bisa kami usahakan untuk sementara waktu. Jadi secara otomatis kami komite yang lama mungkin sudah bubar di dalam undang-undang, Ibu, tentang pembentukan komite yang baru. Mungkin kita serahkan lagi kepada bapak-bapak atau ibu semuanya. Cuman harapan saya sebagai komite yang lama, mungkin dalam mekanisme nanti saya di sini mungkin rasa-rasanya mungkin agak berat untuk mengikuti pemilihan nanti, karena kesibukan saya yang sudah overdosis, yang sehingga kurang maksimal lah untuk pengerjaan kita 2 tahun ke depan. Jadi saya harap metode nanti bisa diusulkan untuk menjalankan amanah 3 tahun ke depan dalam rangka membangun sekolah yang sama-sama kita cinta ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak atau ibu kalau seandainya kami jajaran komite yang lama ada yang kurang berkenan,
di hati bapak-bapak, ibu-ibu atau bekerja kurang maksimal, sekali lagi kami mohon maaf. Jadi untuk sementara cukup segitu saja dari saya yang mewakili kawan yang lama dari komite yang lama. Saya sudahi oleh Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Z. Dato' Arjun yang telah menyampaikan sepatah dua katanya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya pembentukan pengurus komite yang baru periode 2022-2024 oleh pengurus komite kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin ini bisa kita lihat gambarannya. Di sini nanti akan kita pilih. Kalau saya lihat berdasarkan kepengurusan komite yang lama, di sini ada 9 keanggotaan. Berikut ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Jadi Bapak Ibu, kami kasih gambaran ada 9 orang nanti yang akan terpilih di antara Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana menurut kami kalau kita coba calonkan dari masing-masing kelas kita? Dulu kan ada 6 kelas, kita calonkan, nanti siapa yang terpilih itu yang kita dudukkan. Bagaimana Bu? 2010 yang kerjasama pada wali murid atau ibu Pak mungkin kamu tidak bisa melaksanakan kerja. Karena apa? Tanpa komunikasi, tanpa musyawarah tak akan tercapai apapun yang kita inginkan. Nah, pertama sekali itu apapun kita kerjakan pasti kita berusaha dulu mencari mufakat yang terbaik untuk sekolah kita, untuk anak murid kita. Lagi pula selagi yang mau dipercayakan, namun tak mungkin pula yo itu yo senior dulu dari aku, ya dulu aku datuk manajer. Memang aku setiap apapun koordinasi semua beliau. Dari segi apapun jenis kendala apapun tetap kami selalu koordinasi berdua. Dan itu pada waktu ini ko alhamdulillah demi wasamu apapun kegiatan di sekolah tanpa koordinasi dan tanpa muasalah, tanpa mufakat, aku tidak bisa buat apa-apa. Jadi setiap ada keluhan, setiap ada permasalahan, mari kita selesaikan dengan kapal dingin, dengan hati yang ikhlas. Lagi pula untuk itu pada bapak ibu yang ada hadir pada ini ko, mari kita dapat berlomba untuk memajukan anak kita untuk sekolah supaya lebih anak kita tu bahan tercapai dan cita-citanya untuk masa depan yang akan datang. Kalau dapat anak kita dalam sekolah pun dapat kita dukung 100%. Seandainya tidak laku mana bersekolah, otomatis palingnya sekolah kita harus pakai NPT anak kita sekolah. Itu pun adalah program dari Wajib Nagari. Seandainya ada masyarakat itu dibayarnya baik tetangga itu maupun masyarakat itu anak itu yang bersekolah, itu wajib program Wali Nagari 9 tahun. Itu anak itu kalau tidak ada musyawarah dan bahkan abu dan belum mengambil keputusan.